kasus ini sangat rentan sekali berdampak pada anak-anak, sehingga KPAI masih sebatas koordinasi dengan pihak kepolisian dan memastikan bahwa anak-anak yang terdata atau ditemukan fakta atau lokasi anak berada itu perlu segera di follow up oleh kementerian dan pemerintah daerah atau UPTD terkait, mengingat ini grupnya ini di media sosial dan tentunya bisa diakses oleh pengikut di mana saja, sehingga perlu dipastikan sekali anak-anak yang berada serumah dengan para pengikut ini juga perlu di tracing atau di intervensi untuk dukungan pemulihannya. Saya minta Pak Kapolri bertindak sesegera mungkin untuk melakukan apa yang mesti dilakukan, karena ini akan mencederai norma-norma agama, norma-norma pemimpin masa depan bangsa melakukan tindakan hal yang menjijikkan. Saya berharap Pak Kapolri bertindak tegas dan ini harus segera disikapi secara matang agar tidak membahayakan masa depan anak-anak kita. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Halo, selamat malam pemirsa. Publik digegerkan oleh temuan sebuah grup di media sosial yang terang-terangan membuat konten menyimpang menormalisasi insest atau hubungan sedara sebagai bagian dari fantasi seksual mereka. Grup bernama Fantasi Sedara tidak hanya melanggar norma dan moral, tetapi juga mengandung indikasi eksploitasi seksual terhadap anak yang bisa berdampak serius kepada psikologis maupun sosialnya. Semua pihak bereaksi keras, mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku di balik grup tersebut. Lalu langkah apa yang harus diambil untuk memastikan ruang digital tetap aman bagi anak dan bersih dari konten penyimpangan? Dan apakah hukuman kita sudah memberikan efek jerah bagi pelaku? Bersama saya Afiani Malik, inilah top isu pada malam hari ini, tema Fantasi Sedara bikin resah. Dan pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Di sebelah saya sudah hadir Guru Besar Kriminologi, Profesor Adrianus Meliala. Prof, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Prof. Terima kasih diundang. Terima kasih, Prof. Kemudian kami juga hadirkan Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang juga memerlukan perlindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA, Ibu Ciput Puryanti. Ibu Ciput, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kami hadirkan juga Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital, Pak Alphonse Tanujaya. Pak Alphonse, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Bergabung bersama kami dari sambungan Zoom Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdiji Irjen Pol Alexander Sabar. Pak Alexander Sabar, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, Mbak Afi. Iya. Kita akan tanya dulu dari proses hukum, karena banyak sekali pihak yang mendesak sejauh mana proses hukum yang berjalan. Mungkin Pak Alex, Anda bisa menjelaskan perkembangan dari penelusuran, termasuk juga proses hukum yang dilakukan dari berbagai pihak. Nih atensinya salah satunya adalah ke Komdiji. Seperti apa perkembangan terbarunya, Pak Alexander? Baik, Mbak Afi. Jadi sejak viralnya itu ya, kita sudah berkoordinasi langsung dengan pihak Meta dan tentunya juga dengan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap temuan grup
Facebook Fantasi Sedara ini. Nah, untuk langkah penindakan terhadap para pelaku ini tentunya Komdigi menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini aparat penegak hukum, dan ini tentunya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sisi Komdigi tentunya mensupport apa yang dilakukan oleh penegak hukum, memberikan data-data yang dibutuhkan oleh aparat penegak hukum tersebut. Ya, Pak Alex, dari kita tahu bahwa grup ini sudah ditutup oleh Meta, sudah di take down, tapi dari penelusuran atau patroli cyber dari Komdigi sendiri sudah ada berapa banyak akun yang mungkin mirip seperti ini yang sudah di take down juga? Sejak ini menjadi viral, tapi sebelumnya sebenarnya ini apa yang kami lakukan sebelum terjadi viral ini, Komdigi aktif melakukan patroli siber. Jadi ada beberapa konten juga yang terkait konten-konten negatif ini yang sudah kita proses untuk take down. Nah, terkait dengan Fantasi Sedara ini, yang sejenis dengan konten ini sudah ada 98 konten di platform Facebook yang dikelola oleh Meta. Nah, sementara itu di platform lain, untuk di Twitter atau X itu ada 17 akun yang juga kita sudah proses untuk pemutusan akses. Tapi kalau ini nggak viral, Pak, maksudnya banyak yang juga bertanya patroli cybernya nih kecolongan, apa kelolosan gitu. Ketika kemudian ini viral baru di take down. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Alex? Proses take down itu kan kita lakukan sebenarnya ini aktivitas yang sangat boleh dikatakan sangat minim sebenarnya. Jadi dari patroli siber, untuk informasi saja, dari sejak 20 Oktober 2024 sampai 18 Mei 2025 itu kami menangani ada lebih dari 1,8 juta konten negatif di ruang digital. Nah, dan dari 1,8 juta konten negatif tersebut, itu hampir 380.000 kontennya merupakan konten pornografi, termasuk model yang seperti ini. Jadi itu bagian dari upaya yang dilakukan oleh Komdigi. Memang viralitas ini juga yang kami sayangkan, karena beberapa pihak yang begitu menerima konten ini kemudian secara aktif membagikan lagi konten-konten sejenis ini. Ini yang kita sayangkan. Di platform yang sama, dibagikan di platform yang sama, Pak Alex? Ada beberapa yang dibagikan di platform yang sama, tapi ada juga yang dibagikan dalam grup berbeda, menjadi bahan diskusi di grup berbeda. Ini kan juga yang kita sayangkan. Jangan kemudian secara mudah membagikan konten-konten sejenis seperti ini. Itu juga yang kita himbau kepada seluruh masyarakat, ketika menemukan konten-konten seperti ini, tolong menahan diri, tidak membagikan lagi, apakah itu hasil capture di layar perangkat mereka yang dibagikan di grup lain atau di kontak mereka, untuk tidak melakukan sharing hal-hal seperti ini. Ya, singkat Pak Alex, saya mau tanya soal grup dari Fantasi Sedara ini. Ini followernya anggotanya sudah 30.000 lebih. Jadi sebenarnya grup ini sudah berdiri sejak kapan dan siapa admin utamanya? Apakah sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian? Untuk proses tadi penelusuran langkah penelusuran hukumnya di sisi hukum tadi kami sudah sampaikan, kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Dalam hal ini dari teman-teman di Direktorat Siber Polda Metro Jaya, dan sebagaimana yang kami dapatkan informasi akan ada rilis dari teman-teman penegak hukum untuk menyampaikan update dari apa yang sudah mereka lakukan. Pak, dari grup sendiri anggotanya sudah 30.000 lebih, itu sudah berapa lama berdiri akun itu, dan kebanyakan ini memang akun real yang bergabung atau ternyata akun anonim atau akun bodong gitu yang bergabung dalam grup ini, Pak?
untuk melakukan profiling itu adalah bagian dari langkah penegakan hukum. Jadi Mbak Afi, itu langkah yang dilakukan oleh penegak hukum karena kebijakan di platform sendiri mereka tidak membagikan informasi itu ke semua pihak. Jadi terbatas kepada permintaan dari aparat penegak hukum. Nah, dalam konteks ini pihak platform hanya memberikan informasi-informasi tersebut kepada kepolisian yang sedang melakukan proses penyelidikan terhadap kasus ini. Baik, berarti kita nantikan progres terbarunya yang akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Saya mau ke Prof. Adrianus sebelum kita mengembangkan diskusi ini. Prof, ini semua terkejut, tapi followernya sudah 30.000. Bahkan tadi Pak Alexander mengatakan banyak grup yang hampir serupa seperti ini. Apa yang terjadi sih? Kenapa? Apakah segitu bobroknya moral dari warga Indonesia? Dan kenapa kemudian sepertinya bermain mereka tak tersentuh gitu ketika bermain di dunia maya? Jadi kalau tadi Pak Dirjen menyayangkan bahwa hal ini viral ya, ramai. Saya berpendapat ada baiknya nih. Ada baiknya. Justru gara-gara viral ini bisa ketahuan gitu. Menjadi satu public discourse bahwa dunia pornografi itu memang mengandalkan fantasi untuk supaya mengundang atraksi ya. Dan atraksi lalu kemudian disambut dengan persepsi dan dengan begitu lalu kemudian orang mau keluar duit kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua dari segi saya sebagai kriminolog adalah bahwa soal incest ini kan sesuatu yang amat sensitif, tertutup, tabu. Tapi apakah tidak ada? Nah, dengan adanya public discourse seperti ini kan lalu menjadi satu kesempatan bagi kita untuk bicara dan menjadi satu amunisi bagi teman-teman di Kementerian PPPA untuk kemudian berbuat sesuatu. Jadi saya pikir ada bagusnya lah untuk kemudian hal ini menjadi satu dialog. Diskusi publik ya, semua jadi aware gitu. Kalau kemudian tidak bisa dijawab lebih jauh gitu oleh tadi Pak Alexander, tapi kalau kita membaca kenapa ternyata hal yang tabu seperti ini banyak ada marketnya. Bahkan maaf ya, incest ini bukan cuma hubungan saudara. Kalau kita lihat beberapa gambar yang mungkin sudah tersebar juga di media dan media sosial, itu bahkan maaf mungkin seperti anak dengan mertuanya, menantu dan lain-lain gitu. Apakah hanya fantasi semata yang mereka bagikan di media sosial atau jangan-jangan ada perilaku nyata yang mesti diwaspadai? Jadi ini kan amat psikologi nih, ya ada satu larangan bagi kita semua atau bagi beberapa individu untuk berbuat, bahkan berpikir pun tidak berani gitu ya. Tapi kemudian mendapatkan outlet, mendapatkan penyaluran dari melihat objek-objek tersebut ya. Makanya kemudian lalu fantasi yang dikembangkan tuh luar biasa tuh ya. Sampai ke soal bahwa hal-hal yang pornografi sekalipun itu menjadi jualan. Tadi yang disebutkan melalui misalnya tadi orang tua dengan anak, anak dengan anak begitu ya. Jadi individu tidak berani melakukannya, berpikir pun tidak, tapi dengan melihat itu saja seakan-akan sudah accomplish, selesai. Nah, lama-lama ketika hal itu menjadi konsumsi. Maka lalu dia menjadi makin dekat, menjadi makin normal dalam bahasa kita sehari-hari. Jadi mereka menormalisasikan fantasi ini. Dan, nah ini lalu kemudian menjadi urusan kami nih, bahwa ketika menjadi normal, maka lalu jangan-jangan kemudian dia boleh berpikir bahwa kalau begitu boleh dong saya melakukan hal yang sama pada anak saya, pada pada orang tua dan seterusnya. Dia tidak lagi melihat itu sebagai satu hal yang fantasi, tapi jangan-jangan sudah menjadi fantasi turns to be reality. Ini yang bahaya, begitu. Sudah sampai ke sana belum? Nggak tahu ya. Kita perlu tanya kepada atau kita perlu wawancara mendalam kepada para pelakunya kalau memang ada, apakah dia memang melakukan kegiatan seperti itu. Tapi begini, kalau kita bicara mengenai incest, maka sebetulnya hal-hal di balik itu amat real loh. Ya, si A karena istrinya pergi menjadi TKW di luar negeri dan dia butuh penyaluran dan tidak punya uang, tidak berani juga untuk pergi ke ke tempat prostitusi, maka kemudian dialihkan ke orang terdekatnya. Ya, jadi dengan kata lain amat real. Yang kedua adalah kita juga bicara mengenai keluarga-keluarga yang punya rumah begitu sempitnya ya 2-3 kali meter gitu ya. Lalu anaknya sudah mulai tumbuh akil balik, sudah mulai molek dan nah dia sudah mulai desire ya, nggak tahan dia. Jadi yang terjadi lebih ke situ ketimbang fantasi. Jadi memang konteks fantasi ini memang kelas menengah ini, ya, yang sudah bisa mengkonsumsi internet, yang sudah bisa mengkonsumsi bahasa Inggris gitu ya, barulah kemudian dia mulai menikmatinya. Tapi jangan-jangan di kelas tertentu hal seperti itu rentan terjadi gitu. Tentu sekali. Ya.
Mbak Ciput, lalu bagaimana yang harusnya rumah, orang tua, anggota keluarga terdekat ini harusnya jadi pelindung si anak? Kita bicara soal anak nih, karena juga menjadi pembahasan dalam grup fantasi sedara ini. Tapi kok berkebalikan, malah jadi predator seksualnya mereka, jadi orang yang justru malah merusak masa depan mereka dengan kegiatan seperti ini? Ya, sedihnya secara statistik banyak sekali Mbak Afi. Jadi dari data pelaporan kami, kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh anak, pelakunya paling banyak, lebih dari 50% itu adalah orang terdekat anak. Ya, baik itu orang tua, wali, bahkan pendidik, kakak, saudara-saudara dekat, atau keluarga dekat lain. Nah, ini yang kemudian pasti banyak unsur yang mempengaruhi, dan saya sepakat dengan Prof. Adrianus bahwa di balik kita selalu ada blessing in disguise ya. Dari setiap persoalan selalu ada hal-hal yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama dari kasus ini kami melihat dari perspektif layanan kepada anak, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, di mana itu dimulai dari rumah, orang tua kandung loh ini yang justru membahayakan anak-anak kita. Maka dengan adanya puluhan ribu anggota di grup ini, tracing itu menjadi yang utama. Jadi kami sangat berharap kepada teman-teman di kepolisian bisa segera bekerja sama dengan kami sesuai perintah Undang-Undang TPKS kan. Kalau sudah terjadi pelecehan seksual, kekerasan seksual terhadap anak, itu wajib untuk menghubungi UPT DPPA dan LPSK dalam waktu 24 jam begitu ditemukan. Dan itu wajib karena memang penting untuk mereka yang pasti mendapatkan jaminan aman dulu, terutama dukungan psikososial, karena prosesnya pasti akan memberatkan bagi para korban. Nah, lebih dari itu, kami juga concern dengan keluarga-keluarga yang mungkin ini baru sebatas fantasi ya, Prof ya, belum terjadi. Tapi mereka sudah mikir kalau ada kesempatan bisa kejadian ini bisa saya lakukan. Nah, itu yang harus kita juga pastikan anak-anak ini dan istri-istri mereka, atau mungkin juga anak laki-laki ya, nggak hanya anak perempuan yang berbahaya dalam kondisi menjadi ini. Potensi korban. Iya, harus dipastikan mereka nanti dapat sistem yang baik. Dan itu termasuk kan ada. Kalau nanti ternyata orang tua ini dianggap nggak mampu untuk mengasuh karena membahayakan, itu negara bisa mengalihkan hak asuhnya kepada ya entah pasangan, salah satu orang tua atau keluarga dekat. Nah, ini yang kami sangat harapkan bisa pastikan prosesnya itu bisa berjalan, dan Kementerian PPPA nggak bisa bekerja sendiri karena kewenangan itu ada misalnya di yang lain. Betul, Kemensos untuk pengasuhannya. Tetapi kami sebagai istilahnya tuh kalau dalam pengelolaan kasus-kasus terhadap anak itu kami manajer kasusnya. Ya, dan itu kami ada lini-lini sampai di daerah itu ada UPT DPPA yang tentu nanti kami akan gandeng. Bisa bergerak untuk melindungi anak-anak. Iya, di ranah digital ini daerahnya bisa di mana aja luas. Jadi kami pengen segera ini kalau ditemukan, dan tadi pagi dalam sebuah rakor bersama Meta, KPAI dan beberapa stakeholder termasuk Kemkes dan juga Komdiji, Pak Dirjen juga hadir tadi ya Pak Dirjen, dari Meta menyampaikan bahwa mereka akan memberikan data yang ada di mereka. Tapi hanya kepada APH. Nah, inilah yang kemudian kami sebagai tim untuk perlindungan anak ini harus solid bersama-sama, gitu Mbak Afi. Ini sudah ada momentumnya, tidak ada lagi alasan untuk tidak melindungi dan tidak ada lagi alasan untuk tidak solid ya Bu Ciput ya. Momentum juga untuk ngetes nih PP Tunas, Pak Dirjen, nanti ada bottleneck-nya enggak gitu ya? Betul. Baik. Pak Alfon, saya harus jeda, nanti saya tanyakan ketika Mbak Ciput mengatakan tracing ini penting, tapi ini kan banyak sekali akun anonim, apakah bisa terkejar semuanya dan apa konsekuensinya bagi para anggotanya? Biasanya yang dikejar cuma admin, tapi bagaimana dengan anggotanya? Apakah mematikan handphone, membuang alat gadget itu juga bisa menghilangkan jejak mereka? Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.